kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mani tasala yaumul Jumat kufirat anhu sunubuhu. Barang siapa orang yang mandi dari Jumat tuh mau sholat Jumat ya kita mandi ke nawe tunggu sholat Jumat ya dua semua atau habis sholat subuh kita mau sholat subuh kita mandi ya itu niatnya mandi Jumat ya itu kufirat junubuhu wa khotayahu dihampura dikiparatan seluruh dosanya dan kesalahannya. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumat wa lailata arba'atun wa isruna sa'atan. Sesungguhnya di hari Jumat dan malam Jumat sehari semalam itu ada 20 jam ya, ada 24 jam. Yaqtullah bi kulli sa'atin minha sittami'ati alfin ya albi'atikin. Allah memerdekakan ya Yaqtullah bakal memerdekakan Allah di dalam setiap 1 jam minha dari 24 jam tadi sittami'ati albi'atikin yaitu memerdekakan kepada orang-orang yang di neraka itu ada 600.000 hatinya minan nari dari neraka. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kal jum'ah min ghairi uzrin falyatasaddaq bi dinarin fa lam yajid banis dinarin. Man siapa orang yang kata Rasulullah ninggalkan sholat Jumat, nggak ada uzur, awas nih, nggak ada uzur, sengaja, ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam falyatasaddaq bidinarin, maka dia hendaklah sedekah 1 dinar. Kalau nggak punya 1 dinar, maka sedekahlah separuh dinar, 1/2 dinar. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kasalah sajumatin jumain tahawunan biha Allahu ala qalbihi. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali Jumat karena ngahajat tahawunan, maka kapaya nggak gampang ngahajat taba Allah ala qalbihi, maka dicap oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya. Wa qala kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jumaatin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqina. Barang siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tidak ada uzur, maka ditulis oleh Allah Ta'ala dari golongan orang munafik. Nah, bagaimana sekarang situasi kayak sekarang ini? Dua pandemiknya katanya corona ya, yang dimana pemerintah kita dan kita ada di zona merah. Maka untuk memutuskan tali rantai daripada penularan corona ini yang sangat dasar, maka kita tidak ditunda untuk kita sholat Jumat ditunda, maka kita termasuk daripada uzur. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan ya kita sholat Jumat sementara kita wajib ngerasa diri kita nyelamatin ya hifzun nafsi ya, karena kita tidak tahu ya apakah kita yang terkena kemudian menularkan kepada orang lain, apakah orang lain menularkan kepada kita ya. Ada ujian, ada wabah ini ya, ada tahun, ada wabah. Jadi kita walaupun nggak Jumat, karena kita menurut kepada hati Allah wa hati Rasulul amri minkum, di dalamnya itu adalah ulama dengan sesuai fatwanya, dan pemerintah menganjurkan kepada kita agar supaya tidak kumpul-kumpul ya, gitu, menghindari perkumpulan-perkumpulan. Di antaranya yaitu kita tidak melaksanakan sholat Jumat dulu sementara ini. Nah, ini termasuk daripada uzur Jumat. Wa qala nanti kayak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man bata yaumal juma'a aw lailataha rafi'an wa azabul qabri. Barang siapa orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat rafi'an, maka diangkat baginya siksa kubur.
Wa qala man dikaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul jum'ah ali sahibihi wal imamu yakhutubu ansit atakallama aw abasa aw asyara bi yadi aw bi rasi faqad lago amal lago pada Jum'atalah. Barang siapa orang salat Jumat nih, imam berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Teman kita lagi ngobrol kata diam. Nah, kita ngomong diam, lanjut dengerin. Ya, ada kan? Bagaimana kabar? Nah, ya, atau isyarat. Ya. Nah, ini mana siapa orang yang ngomong ansih diam, atau dia ngomong, atau dia main-main, atau isyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya sementara imam sedang baca khutbah, faqad lago, maka dia sia-sia. Wa man lago, siapa orang yang sia-sia pada Jum'atalah, maka dia tidak terhitung sholat Jumat. Jadi kalau ada imam, assalamualaikum, baca tetap diam, biarpun ada yang ngomong kita udah diam aja. Ya. Kalau mandi kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati wajibatun. Adapun mandi Jumat wajibatun, wajib di sini adalah sunnah muakkadnya ya. Jadi kita ketika kita Jumat ada tafsirannya di dalamnya. Wajibun laisa al-murad bi ana wajibu fardhon, bukan maksudnya wajib itu balwa muawwalun, balikan itu ditabilkan ay wajibun bis sunnah, depan sunnah ya. Ala kulli muhtalimin, bagi tiap-tiap orang yang sudah akil sudah balik sunnah tuh kita mau mandi ya, mau Jumat mandi. Wa qala mandi kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man adrakal jum'ata falillahi falau indallahi ajru mi'ati syahidin. Barang siapa orang yang menemukan sholat Jumat, dia sholat Jumat falau indallah, maka baginya di hadapan Allah ada raja ganjarannya 1.100 orang yang mati syahid. Al-babul hadiah sarafil fadilatil masajid. Adapun bab yang kapal yang ke-11 keutamaannya masjid. Kolangan dikaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mukminin. Utai masjid itu maya sahabat sama masjid wa mukmin. Jadi masjid itu adalah tempat rumahnya orang mukmin. Wa kolangan dikaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjid fasjudu lahu bil iman. Tatkala ningali sira kabeh wong lanang mulazimal masjid ada kang tepan masjid, fasjudu maka nyaksian sira kabeh lahu pada sirajul bil iman, kaliman di mana apabila kita melihat seseorang dia tepan di masjid aja, dia bolak-balik ke masjid aja, asyhadu maka saksikan oleh kalian bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Orang dikaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Mane sing sapong takalama kurang rasan sebi kalbi dunya kalawan kalam dunya bil masjid dunya masjid ahbatallahu maka melabur sallallahu taala amalahu amalan nasi wa arba'ina sanatan 40 tahun. Jadi siapa orang yang ngobrol di masjid, ngobrolin masalah dunia, masalah perkara dunia ya, jual beli segala apa, maka dilebur itu amalnya 40 tahun. Wa qolangan dikaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anal malaikata yaqrawuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jawr. Jatuhnya malaikat iku sangit ya, malaikat minal mutakallimin saking wong kang rarasan kabeh fil masjid indal masjid bi kalamil lagwi wal jawr, kalawan rarasan kang
sia-sia wajawar dan lanjut. Jadi sesungguhnya malaikat itu benci kepada orang yang ngobrol di masjid, ngobrolin yang gak ada artinya, apalagi ngobrolin masalah perkara dosa. Wa qala kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-buqa syarrul buqai aswaqwa wa khairul buqai masajidwa. Utawi ala-alane gagumuk iku pirang-pirang pasare buqa lan utawi becik-becike gagumuk masajidwa iku masjid-masjid buqa. Jadi pang bagus-bagusnya tanah pang jelek-jeleknya tanah adalah tanah dibikin pasar, pang bagus-bagusnya tanah bikin masjid. Wa qala kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta shalla rak'ataini atas paman sia sing sautai sing sapa wong idza dakhala ahadukum tatkala manjing apa salah siji sira kabeh al-masjid masjid fala yajlis makaranana lungguh ya si ahad hatta yusollia sehingga sholat ya si rakaat rakaat. Jadi di mana-mana apabila kita masuk ke masjid, ke dalam masjid jangan kita duduk dulu ya, sehingga kita sholat dulu 2 rakaat. Orang ini kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Di tempat irtafa'atil masajidu saqiyatan min ahliha alladziina yatakallamuna biha bi kalamid dunya. Wa qala nalika Kanjeng Nabi irtafa'atil masajid laporan apa pirang-pirang masjid saqiyatan hale ngajiri sasawun kali sasadu min ahliya saking ahline masajid allazina kang kabiyatakallamuna kang rarasan allazina kabepian dalam masajid di kalamid dunya kalawan kalam dunya. Fataqabbalah al malaikatu maka nerima ing sakah tadi al malaikatu sapa malaikat fataqulu maka ngucap ya malaikat irji'i babalik sirah pakode ba'atsna bilakim maka teman-teman ngutus kita bilakim kalau ngarusake jadi allazina. Jadi malaikat masjid itu ngecilih di mana apabila ada orang yang ngomong-ngomong dunia di dalam masjid laporan ke Allah, lapor ke atas ya. Ya alladzina takallamuna bi kalamid dunya fataqabbalah lalu diterima laporannya oleh malaikat lalu malaikat berkata kembalilah kamu ke sana ke dunia maka telah saya hancurkan ba'atsna dihilakin nanti dia hancurkan. Wa ulama kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man asraja sarajan bil masjidi abi qadri ma yajurul ain lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama zalika do bil masjid. Man asraja utai sing sapoe ku ngalampuan Yesus ang sirajat ing lampu bil masjid di dalam masjid. Abi qadri mayat dulu kalau kadar barang kami dari si barang fil aini dalam ain lam tazalil malaikatu maka raging sirking sira malaikat tastaghfiru bojel kampurai malaikat lau kadue si uang madama zalika do selagi nema yang apa mangkono padang fil masjid ing dalam masjid. Jadi barang siapa orang yang ngalampuan masjid sekadar ya mata kita nggak gelap gitu sekadar itu menit dan lima watt lah ya mata kita singgah lantazalil malaikat maka tidak akan lepas malaikat terusan mintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang ngalampuan tadi madama zalika do selaginya itu lampunya masih terang masih bisa ada cahaya. Wa qala kaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran bil masjid lam tazalil malaikati tasaqqulahu madama dzalika hasir bil masjid man utai sing sampai ku ngalamparaken yesu hasiron ing ngalampit ating sajadah
fil masjid dalam masjid lam tazalil malaikatu maka orang kincir apa malaikat astafil kujur kampunai malaikat kepada suap madama talikal asri ya asri selagi dengan yang apa mengkona lampit fil masjid dalam masjid barang siapa orang yang memberikan lampit masjid permadani sajadah di masjid buat tempat orang yang sholat maka orang Allah maka malaikat nggak berlepas-lepas nggak berhenti-berhentinya yaitu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut selaginya itu sajadahnya dipakai di masjid. Bakolangan kayak kanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadaratan bil masjidi bi qadri ma yajru bil ain akhrajahu Allah taala min azami dzunubi man utai sing sapa iku metuaken isung qadaratan inga kakotor najisnya qadaratan ing najis mina masjid saking masjid bi qadri ma yajru kalawan kadar barang kami meter ya si barang pilainnya namanya amata ajra akhrajahu maka metuaken ing si wong Allah taala subhanahu wa taala min azami dzunubi saking agung-agung pirang-pirang dosane si wong. Tuh siapa orang yang membuang kotoran najis di masjid sekadar nggak sampai kelihatan itu mata sekadar yang kelihatan sama mata akhrajahu maka Allah taala bakal keluarkan dari dirinya panggude-gude dosanya yang ada di dirinya dikeluarkan oleh Allah. Ya musola itu masjid masjid sogir ya itu tempat sholat. Orang yang kayak kanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum akat turun aja anda dekakan sirah kabeh ing pirang-pirang masjid sirah kabeh katuru kayak dalam jadi masjid jangan dijadikan jalanan lewat doang mampir enggak sholat enggak di situ ya. Al-babusani asara adapun bab yang ke-8 yang ke-12 Abi fadilatil amaim yaitu dalam menceritakan keutamaan make imamah yang sabar. Nabi nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al amaim tijanul haram itu imamah itu adalah mahkotanya orang Arab baita wadul amaim wadul izzahum maka di mana orang Arab naruh itu sorban imamahnya maka itu sama dia sudah naruh mahkotanya kemuliaannya wabelangnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu maka imamah kalian ya jenenge Pak wa innal malaikata ta'ammamat maka sesadar dan sesungguhnya malaikat itu maka imamah wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sabil amaim yaumil jumat sesungguhnya Allah taala membaca salawat Allah taala kepada orang-orang yang pakai imamah di hari Jumat. Tuh udah jadi haji apalagi belum jadi haji gak kayak haji itu nggak ya. Wah orang kaya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam farraqa ma bainana wa bainal musyrikin al amaim alal qalanisi al qalais. Kata kanjeng Nabi membedakan antara kami dengan orang musyrik itu adalah dari imamah dan khofiyah. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatil malaikatu alal muta'ammimina yaumil jumat. Allah tak kata salatil malaikat memberikan rahmat mintakan ampun. Awas mereka mintakan ampun kepada orang-orang yang make imamah yaumil jumat hari Jumat. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani bi imamatin khairun min sab'ina rakaatan bila imamatin. Adapun sholat 2 rakaat pakai imamah itu lebih bagus daripada 70 rakaat yang gak pakai imamah. Wa qala manika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu baina syayatin la tata'ammamu maka make imamah kalian maka sesungguhnya setan itu gak make imamah. Wa
Maka ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaikah farsiluha khalqa zuhurikum. Al-amaim imamah itu adalah tatenger ciri malaikat. Maka itu lepaskan ya ujungnya di belakang ya. Waqala ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasummu fa innal malaikata qad tasawwamat tasumu pakai ciri sia jadikan ciri khas innal malaikata maka sesungguhnya malaikat itu sudah memberikan ciri kami ciri kagak imam bahwa ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil ya'atib wa amara bisalhi. Kanjeng Nabi nyegah daripada ikhtiar dan perintah kepada salih. Al-babul abasa isa asara fi fadilatis saum. Adapun bab yang ke-13 yaitu menceritakan keutamaannya puasa. Qala Nabi ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal sauma aba kenal qala ta'ala ngadika Allah ta'ala ngadika Allah ta'ala as-saumu li ana jazi'u bihi. Puasa itu buat saya. Allah berfirman dalam hadis qudsi as-saumu li, puasa itu buat saya wa ana jazi'u bihi, sedangkan saya yang akan ngabalas kepada puasa. Jadi puasa mah dinisbatkan kepada Allah ya. Jadi Allah yang bakal ngabalesnya. Wa qala ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaim far'atani yafrahu bihima. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebungahan, dua kebahagiaan ya. Far'atun inda iftarihi, yang sebagian bunga ya orang yang puasa ketika buka puasa. Wafrahatun dan sebagian lagi bunga kita indah liqa'i rabbih, di mana kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ula husna misaim atyabu indallah min rihil miski. Yakni sesungguhnya baunya mulut orang yang puasa munggu Allah itu lebih wangi daripada minyak misik ya. Makanya kalau kita di sahur nyikat gigi itu kemudian kita sholat subuh ya, nanti terus kemudian yang perasa bau biar jangan disikat ya, itu bau kata manusia tapi di hadapan Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Wa qala ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil baridati. Qalu ya Rasulullah mal ghanimah al baridah qala as-saumu fistata'i al ghanimatul baridah. Nakepin kalian ya. Ya Aisyah bil ghanimah baridah, ghanimah keuntungan, al baridati ghanimah baridah keuntungan waktu dingin ya. Lalu ditanya sama sahabat, mal ghanimah baridah, apa itu ghanimah baridah? Kata Rasul, as-saumu bisata, puasa di waktu sata waktu panas. Itu kan kita puasa kan waktu panas, ngelaknya bukan main itu ya. Man saqala ngadika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sama yaman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan maka telah diampura dosanya yang sudah kelewat dan yang bakal datang. Faida tama Ramadan, maka di mana apabila sudah sempurna bulan Ramadan la yuntabu alaihi dzambun, maka tidak ditulis baginya yaitu atas dirinya itu dosa ilal haulil akhir, sampai ke Ramadan yang akan datang. Fa'inna mata, maka kalau dia kalau mati di Ramadan
daripada bulan Ramadan, bulan Ramadan akhir sebelum bulan Ramadan yang 2021. Ya ayyuhal qiyamah wa laisa alaihi zambun, maka datang ketika hari kiamat dia tidak punya dosa. Wa qala manika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, law adzanallahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busra liman sama ramadana bil jannah. Kalau saja Allah Ta'ala ngizinin, kata Rasulullah, kepada langit 7 lapis langit 7 lapis bumi, silahkan tatakan lama dia ngomong, lakolata maka dia punya ngomong. Bahagia bagi orang yang puasa di bulan Ramadan bil jannah, akan dimasukkan ke surga. Wa qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun minan nari ka jannati ahadikum minal qital. Adapun puasa itu adalah penghalang dari api neraka, seperti penghalangnya salah satu kalian daripada perang. Wa qala nanika perisai, jadi ada bagi musik penghalang. Wa qala nanika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu idza aftara sallat alaihi malaikat hatta yaqudha. Itu kata Rasulullah, orang yang puasa di mana-mana apabila dia buka puasa, maka malaikat memberikan ampunan kepada Allah. Salat malaikat maca salawat ke orang tersebut, bagi orang tersebut hatta yaqudha, sehingga beres dari buka puasanya. Wa qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Setiap sesuatu ada zakatnya, maka zakatnya badan itu puasa. Wa qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadatun wasumtuhu tasbihun wa amaluhu du'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Kata Kanjeng Nabi, as-naumus shaim, tidurnya orang puasa ibadatun, ibadah. Apalagi santri mah ngaji terus tiap waktu, ya. Tidurnya aja ibadah. Wasumtu diamnya doang, tasbihun tasbih. Wa amalu, amal perbuatannya orang puasa di bulan Ramadan selama dia puasa. Oh, amal perbuatan mudo apun ditikol ya. Yaitu wa doa mustajabun, ketika doanya diijabah, wa dzambuhu maghfurun, dosanya dihampura. Babur rabi'a asara bi fatilatil fatiha wallahu bisa. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.